Oke, selamat pagi, siang, sore, malam siswa SMA kelas 12 semester 1. Kembali lagi dalam pembelajaran matematika wajib bersama saya Iketut Sudarmo. Kalau pada kesempatan lalu kita sudah membahas tentang bagaimana cara penggambaran sebuah data berfrekuensi dalam bentuk histogram dan poligon. Nah, untuk kali ini juga kita akan mempelajari ukuran pemusatan. Tetapi ukuran pemusatan yang akan kita pelajari adalah ukuran pemusatan data tunggal. Oke. Nah, ukuran pemusatan data tunggal, ukuran pemusatan itu adalah merupakan ukuran yang nilainya cenderung memusat. Ya. Nah, ukuran pemusatan ini yang terdiri dari yang pertama adalah rataan, atau ada orang mengatakan rata atau rata-rata atau min. Rataan, min atau rata-rata adalah jumlah semua data dibagi dengan banyak data. Mohon dibedakan kata-kata jumlah data dan banyak data. Rata-rata itulah jumlah data dibagi dengan banyak data. Nah, kalau kita rumuskan, maka itu dikatakanlah X bar itu adalah rata-rata sama dengan sigma X itu adalah jumlah data, sementara N-nya itulah banyak data. Sehubungan dengan sigma ini kalau diuraikan dia adalah menjadilah penjumlahan berurutan. Data 1 tambah data kedua, data ketiga sampai data terakhir dibagilah dengan banyak data. Nah, itu kalau seandainya datanya adalah tunggal berbentuk barisan. Bagaimanakah nantinya kalau data itu disajikan dalam bentuk data tunggal tapi berfrekuensi? Maka perumusan rata-ratanya adalah seperti ini. X bar sama dengan sigma Fx. Fx inilah F kali data bagi sigma F. Sigma F ini sama dengan N, yaitu banyak data. Nah, kalau diuraikan dia adalah data pertama kali frekuensi pertama kali data pertama tambah frekuensi kedua kali data kedua dan seterusnya dibagi dengan frekuensi 1 tambah frekuensi 2 sampai dengan frekuensi terakhir. Nah, inilah dia adalah min atau rata-rata. Terus yang kedua adalah median. Median itu adalah nilai tengah data atau nilai data tengah yang letaknya pasti di tengah-tengah setelah data itu diurutkan dari kecil ke besar. Sehingga untuk mencari mediannya ada banyak cara. Ya, bisa menoknah, ya, bisa juga menggunakan perumusan. Seandainya kalau N-nya ganjil, maka mediannya terletak pada data ke N tambah 1/2. N itu banyak data kalau itu ganjil. Tetapi kalau dia genap, maka mediannya nanti akan terletak pada data, ya, setengah dari data ke N/2 ditambah dengan data ke N/2 tambah 1. Mungkin masih bingung dengan lambang-lambang, nanti kita praktekkan. Nah, kemudian yang ketiga dari ukuran pemusatan adalah ada yang namanya modus. Modus itu adalah data yang paling sering muncul, nanti akan kelihatan dia. Nah, oke, seperti tadi yang saya katakan, kalau hanya dengan menggunakan ini saja mungkin masih bingung. Mari kita coba bahas contohnya. Oke, contoh untuk data tunggal yang dikatakan berbentuk barisan seperti ini dipisahkan oleh koma. Oke. Yang akan kita cari adalah minnya, mediannya, dan modusnya. Yang pertama yang akan kita jawab adalah minnya. Seperti tadi dikatakan bahwa min itu, perumusan dari min itu adalah, ya, jumlah data ini dijumlahkan 2 tambah 5 tambah 2 tambah 2 tambah 1 dan seterusnya sampai 3 dibagi banyak data 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dibagi 8. Maka minnya adalah 24 bagi 8 adalah 3. Ya, cukup sederhana ya, tinggal menjumlahkan dibagi banyak data, itulah minnya. Terus bagaimanakah dengan mediannya? Nah, untuk mencari median tadi katakan adalah datanya diurut dulu.
Nah, paling kecil 1, berikutnya 2, 2, 2, 3, 3, 5, 6. Sudah berurutan? Setelah itu, cara pertama bisa digunakan begini. Ambil 1, ambil 6, ambil 2, ambil 5, ambil 2, ambil 3, ambil 2, ambil 3. Nah, tengah-tengahnya ada 2,5. Itu dengan cara menokta. Jadi, yang terletak di tengah-tengah ini adalah 2,5 atau 5/2. Itu dengan cara menokta. Bagaimanakah dengan cara yang seperti tadi dikatakan? Datanya ya, karena ini genap, maka mediannya terletak pada data setengah dari data ke 8 bagi 2 berapa? 4. 8 bagi 2 4 tambah 1 5. Berarti setengah dari data keempat ditambahkan data kelima. Data keempatnya adalah 2. Data kelimanya adalah 3. 2 tambah 3 5. 5 bagi setengah kali setengah 5/2. Maka hasilnya sama tadi dengan cara menokta. Ya. Data keempatnya adalah 2, data ke 5-nya 3, maka mediannya adalah 5/2. Hampir sama dengan tadi ya. Oke, lanjut yang ketiga adalah modus. Oke, modusnya jelas sekali. Mana paling banyak datanya? Ternyata 2-nya muncul 3 kali, maka dapat dikatakan modusnya adalah 2. Nah, itu contoh untuk data tunggal sederhana dalam bentuk barisan. Sekarang kita bahas contoh berikutnya, bagaimana data tunggal itu berfrekuensi. Oke, seperti ini. Nah, perhatikan tabel berikut, ada data tunggal juga, frekuensinya juga ada. Yang akan kita cari adalah pertama minnya, yang kedua adalah mediannya, dan yang ketiga sama juga adalah modusnya. Bagaimanakah cara menjawabnya? Beda dengan tadi, maka data ini kita buat tabel persiapan dulu seperti ini. Nah, nilainya saya pindahkan, kemudian frekuensinya juga saya pindahkan. Yang akan kita cari adalah Fx. Fx inilah F kali X. Ya, F kali X, FKB namanya frekuensi kumulatif bawah. Bagaimana maksudnya nanti kita bahas. Fx ini digunakan untuk mencari rata-rata. FKB nanti digunakan untuk mencari median. Sementara frekuensi sendiri nanti berguna untuk mencari modus. Ya. Oke. Jumlahkan dulu data frekuensinya ini. 1 tambah 1 tambah 3 tambah 3 tambah 2 adalah 10. Ya. Kemudian cari Fx-nya. 1 kali 2 adalah 2. 1 kali 3 adalah 3. 3 kali 4 adalah 12. 3 kali 5 15. 2 kali 6 12. Kemudian ini dijumlahkan seluruhnya, dapatlah 44. Oke, kita sekarang bisa menjawab minnya. Oke, pertama kita akan menjawab minnya terlebih dahulu. Dengan perumusan dia adalah sigma Fx bagi sigma F. Ingat di awal tadi, sigma Fx-nya ini sigma. Ini sigma Fx 44, sigma F 10. Maka ini hasilnya adalah 44 dibagi 10, maka minnya adalah 4,4. Udah? Oke, selanjutnya median. Sebelum mencari median, kita isi dulu FKB-nya ini. FKB-nya adalah pertama letakkan frekuensi ini 1 di sini dulu. Oke, 1. Kemudian 1 tambah 1. Nah, 1 tambah 1 adalah 2. 2 tambah 3 adalah 5. 5 tambah 3 adalah 8. 8 tambah 2 adalah 10. Nah, yang terakhir ini harus sama dengan jumlah frekuensi. Ya, harus sama ini. Nah, jika tidak sama, itu artinya ada yang salah. Terus apakah artinya FKB ini? Mulai dari sini, data ke-1 adalah 2. Setelah 1 adalah 2. Data kedua adalah 3. Setelah 2 adalah 3. 3. Data ketiga sampai dengan 5. Data ketiga sampai dengan 5 adalah 4. Selanjutnya di sini, di atas 5, 6. Data ke-6 sampai dengan 8 adalah 5. Setelah itu, di atas 8, 9. Data 9 sampai dengan 10 adalah 6. Itu maksudnya dari FKB. Nah, sekarang kita cari mediannya. Nah, mediannya adalah karena ini genap. Sekali lagi karena genap, dialah pakai setengah dari ini. Data ke 10 bagi 2 adalah 5.
Ini 10 bagi 25 tambah 1, 6. Berarti setengah dari data ke-5 dan ke-6. Data ke-5-nya adalah 4. Data ke-6-nya mulailah sini 5. Ya, di atas 5 kan 6. Data ke-6-nya adalah 5. Maka mediannya adalah setengah data ke-5 tambah data ke-6 adalah setengah dari 4 tambah 5 adalah 9/2. Itulah mediannya. Berikutnya adalah modusnya. Gampang sekali, lihat di frekuensi mana paling besar. Oh, ternyata paling besar adalah 3. Ada 2. Maka modusnya adalah 4 dan 5 sama-sama muncul 3 kali. Oke, demikian dulu tentang ukuran pemusatan data tunggal sederhana. Pada pertemuan berikutnya kita akan membahas data yang berfrekuensi. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi pada materi yang lain, ya, kelanjutan dari materi ini. Oke, selamat belajar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, berguna. Sekali lagi, kalau belum mengerti, diulang lagi untuk muter, ya, sampai mengerti. Pasti bisa, jangan menyerah.